Hai teman-teman, kita dari kelompok 8. Saya Nevis, kemudian ada Rangga Jaya, kemudian ada Fesani Mardika. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi, di seputar komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Kalian ada yang tahu? Salah satunya mungkin? Komunikasi itu adalah suatu pembicaraan ya antara satu dengan yang lain. Kemudian salah satunya dari komunikasi, misal komunikasi efektif. Ada yang tahu? Komunikasi efektif itu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau bisa kita disebut itu attitude change. Silakan diingat-ingat dari ahli komunikasi. Yes. Sebelumnya gue mau nanya nih. Oke. Apa sih komunikasi efektif menurut para ahli? Menurut para ahli, seingatku ya, aku memang nggak pintar tentang komunikasi efektif. Cuma aku tahu beberapa. Misalnya ahli Muhammad pada tahun 2002 itu katanya ya, itu bisa diartikan peristiwa sosial atau peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain. Kayak gini misalnya, gitu. Kita ngobrol tentang suatu peristiwa. Atau menurut Pak Ali itu menurut Dance pada tahun 1962 itu menyatakan atau mengartikan komunikasi itu dalam kerangka psikologi. Oke. Apa itu udah cukup? Cukup. Oh ya, ini satu lagi gue mau nanya selain dari para ahli. Nah, tujuan komunikasi efektif itu apa sih? Tujuan komunikasi efektif. Oke, Mas Angga bisa memberi pengertian atau penjelasan tentang tujuan komunikasi efektif? Tujuan komunikasi efektif ya memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Ada beberapa unsur di komunikasi. Setahu saya itu komunikator, bener ya? Oh ya, ada komunikator, ada komunikan, ada saluran dan media. Oke. Ada 4 itu ya? Iya, ada 4. Komunikator itu apa sih? Kalian? Komunikator itu orang yang menyampaikan isi pesan. Semacam pertanyaan gitu ya? Iya. Oke. Lalu untuk komunikan itu untuk yang mendengar. Oke. Nah, Ya, untuk saluran itu jalan yang dilalui oleh isi pernyataannya. maksudnya gimana? Mas Dik bisa menjelaskan atau Saluran bisa memberi? mungkin gambaran atau perantara dari orang lain. Oh iya. Pesan yang berupa kata-kata. Oke. Lalu untuk media Media. sendiri saluran ya itu seperti saluran. Bukan Media saluran, lebih ke arah sarana. Menyampaikan pesan tersebut. Media itu digunakan adalah yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui sebuah sarana Seperti berkomunikasi channel gitu seperti channel radio seperti itu. Lalu katanya ada jenis-jenis komunikasi ya? Jenis komunikasi. Ada Setahu saya itu ada 3 jenis. Ya. Oh, 3. Apa sih itu? Verbal, kemudian tertulis, dan non verbal. Oke. Lalu komunikasi verbal itu seperti apa ya? Komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu ya seperti alat atau simbol yang dipakai untuk mengekspresikan ide gitu sih menurut saya. Setahu saya juga seperti itu. Oh ya, terus juga verbal itu lebih akurat. Oh iya. Oh. Ya benar. Dan tepat waktu. Lalu untuk yang non verbalnya? Non verbal. Non verbal itu
tidak menggunakan kata-kata seperti menunjuk atau melambaikan tangan gitu ya. Mau tanya lagi? Masih ada pertanyaan? Oh iya, dari gua mau mungkin ingin bertanya tentang apa sih fungsi dari komunikasi efektif itu? Oh, tujuan dari fungsi komunikasi efektif itu membangun percaya diri, terus eksistensi diri, Ya. kelangsungan hidup, terus memperoleh kebahagiaan, Oke. dan terhindar dari tekanan dan ketegangan. Oke. Syarat komunikasi efektif itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Mungkin dari gua ya komunikasi yang baik, nyaman di antara kedua belah pihak, terus juga menjelaskan sebuah informasi melalui bahasa yang singkat. Oh. Kalau dari aku sih menyampaikan sebuah informasi yang tergolong menarik. Mungkin ada pertanyaan lagi yang menurut saya bisa saya jawab. Kalau dari aku sih ciri-ciri komunikasi efektif itu Ciri-ciri komunikasi efektif ya, spesifik ya. Setahu saya spesifik dan efisien, akurat dan juga aktual. Setahu saya. Oh ya, gue mau nanya nih, selain dari ciri-ciri tadi, gue mau nanya tentang hukum komunikasi efektif. Apa tuh komunikasi efektif? Bisa Mas, namanya saya coba buat menjawab. Oh, silakan. Oke. Hukum komunikasi efektif itu ya, setahu saya seperti apa ya, meraih sesuatu karena sesungguhnya pada aslinya komunikasi itu dasarnya adalah upaya bagaimana kita meraih untuk minat, kepedulian maupun respon positif dari orang lain. Itu sih dari saya. Jadi seperti menarik ya. Iya, seperti itu. Terus arti denotatif dan konotatif itu apa? Denotatif ya. Denotatif itu seperti memberikan pengertian ya. Pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Kalau Konotatif itu perasaannya, lebih ke arah perasaannya. Lebih ke ide juga. mengungkapkan perasaan dan ide. Pada suatu kata, dalam suatu kata. Itu sih. Yang terakhir mungkin sebelum kita menutup acara kali ini, saya ingin bertanya salah satu dari aspek komunikasi efektif ini. Apa sih itu? Teknik komunikasi teragrafik. Oh, itu maksud saya. Iya. Itu komunikasi yang dirancang dan dirancangkan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan pasien. Nah, itu agar dapat beradaptasi dengan stres. Gangguan psikologi. Iya, saya. Oke, mungkin kalau itu aja sih. Tidak ada pertanyaan lagi dari saya. Mungkin ada lagi? Mungkin cukup sekian sih. Sekian. Oke. Terus sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton kami dan tamu-tamu kami. Saya izin pamit dari kelompok 8. Terima kasih.